Halo Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Februari, di awal bulan September 2021 di bawah pengaruh New Moon in Virgo. Ya, seperti biasa ini general reading, artinya bila sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai, dan special khususnya maksudnya. Khususnya untuk Pisces, rising, sun, dan moon signs. Kalau kalian lahir di malam hari, ada baiknya nontonnya rising sign dulu, moon sign, habis itu baru sun sign. Kalau kalian lahir di siang hari, urutannya rising, sun sign, baru moon sign. Mungkin akan ada perbedaan pemahaman atau nggak persepsi, ya. By the way, kalau kalian belum jadi member, untuk bisa mendalami atau belajar bareng-bareng, pendalaman-pendalaman materi akan kalian dapatkan tentang astrologi saat kalian jadi member, ya. Pelan-pelan gue akan tampilkan itu juga untuk semua, karena gue baru juga buka kesempatan untuk member, ya. Kalian bisa lihat berangkat dari 19.900 per bulan, ya. Atau kalian tinggal cek aja di tombol join atau gabung di bawah. Ada 3 pilihan untuk jadi member, ya. Kalian pilih aja sesuai benefit yang kalian inginkan. Nah, seperti kalian lihat nih, 12 kartu udah gue pre-shuffle, udah gue siapin, ya. Ini mewakilkan 12 zodiak, 12 rumah konstelasi zodiak, ya. Berdasarkan, karena gue lagi baca Pisces di rumah pertama, ya. Sekarang di member itu ada rumusan-rumusan untuk lebih memahami ke 12 rumah zodiak, ya. Oke. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join. Untuk join nonton, ya, karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin message-nya bisa jadi buat kalian juga. Oke, langsung aja gue mulai dari Divine Wisdom Cards yang udah gue pre-shuffle, dan kalian dapat 1 di sini, ya. Gue bacain, ya. Thought is pure energy. Every thought you have ever had and ever will have is creative. The energy of your thought never ever dies, ever. It leaves your being and heads out into the universe, extending forever. A thought is forever. Jadi pikiran itu adalah energi murni, ya. Setiap pemikiran yang kita miliki dan pernah kita miliki dan akan kita miliki adalah kreatif. Energi akan pemikiran-pemikiran, akan pikiran-pikiran kita itu nggak akan pernah mati, nggak akan pernah. Dia meninggalkan diri kita, pikiran itu meninggalkan diri kita, bahkan kepala kita, menuju semesta dan memperluas, memperpanjang selamanya. Pikiran adalah selamanya. Pisces lagi, ya kan, kreativitas, dreamer, ya kan, pemimpi. Kreativitas itu pasti. Screenshot, zoom, translate sendiri, pahami sendiri, semoga membantu, ya, pemahaman gue. Dan alam bawah sadar kalian, gue bacain. I am not concerned about your worldly success, only you are. It is true that when you achieve certain states of being over a long period of time, success in what you are doing in the world is very difficult to avoid. Yet, you are not to worry about making a living. True masters are those who have chosen to make a life rather than a living. Jadi, dia tidak mengkhawatirkan tentang sukses keduniawian. Tapi kita, ya, benar adanya di saat kita, pencapaian kita itu setelah sekian lama melakukan sesuatu hal, sukses itu nggak mungkin bisa dihindari, pasti sukses. Tapi di saat kita lebih cenderung punya kekhawatiran untuk mencari nafkah. Padahal master yang sebenarnya itu adalah mereka-mereka yang sudah memilih untuk membuat hidup, make a life, membuat hidup daripada mencari nafkah. Zoom, translate, pahamin sendiri. Langsung ke tarot,
Ya, rumah pertama bagaimana kita membangun image kita, bagaimana kita ingin tampil dunia, dan bagaimana dunia melihat kita, atau apa yang terjadi secara nyata atau fisik. Queen of Pentacles, energinya Capricorn atau nggak Sagittarius. Kita mencoba merawat diri kita sendiri, self nurturing. Ya. Kita mencoba untuk lebih dewasa dan bertanggung jawab secara finansial. Ya. Mungkin kita sudah mengalami kekecewaan, baru saja mengalami kecewaan secara stabilitas atau loyalitas atau keluarga, ya. Struktur, fondasi. Kita mengalami kekecewaan, tapi kita tahu kalau kita sanggup, kita cukup, kita merasa cukup dengan apapun yang kita miliki. Queen of Pentacles. Rumah kedua tentang apa yang kita miliki, bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana apa sih yang kita nilai, apa sih yang berharga menurut kita, dan material possession kita, harta benda yang kita miliki, penilaian-penilaian yang kita khawatirkan, bagaimana ya kita dapat Four of Swords kebalik. Kita baru saja keluar dari kontemplasi, ya, pelajaran-pelajaran yang dan kita baru saja keluar dari renungan-renungan kita sendiri atas pembelajaran-pembelajaran itu, ya, tentang bagaimana kita memberi value pada diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, ya. Kita baru saja keluar dari itu dan kita sanggup. Rumah ketiga, bagaimana persepsi kita, pemahaman kita, bagaimana komunikasi kita terhadap lingkungan terdekat, bagaimana aktivitas sosial kita, bagaimana wawasan pengetahuan yang kita yakini dari kita kecil, ya, dan bagaimana kita belajar. Kita dapat the death. Transformasi. Perubahan. Ini energi Scorpio, yang mana mungkin ada hal-hal yang sifatnya ngagetin, ya, suatu musibah atau perubahan yang signifikan terjadi, yang memaksa kita untuk berubah, gitu. Melihat dengan kacamata yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Untuk home, family, tradisi, roots, figur ibu, atau secara emosional kita bagaimana, ya. Kita dapat Knight of Wands, energi Sagittarius. Kita merasa punya kebebasan dalam mengeksplorasi, ya. Kesetiaan itu sendiri, struktur itu sendiri, fondasi itu sendiri, tradisi itu sendiri, nilai-nilai, ya, dari sebuah keluarga yang memang kita pahami itu sudah berakhir, ya, yang menghantarkan kita pada transformasi atau perubahan dalam berpikir, sudut pandang atau melihat. Karena kita mencari kebenaran dengan energinya Knight of Wands, ya, mengeksplor, mencari kebenaran apa yang terjadi di rumah, keluarga, tradisi. Untuk masalah romance, kreativitas, intelektual, bagaimana kita having fun, tentang anak-anak atau masa kecil kita atau jiwa kanak-kanakan kita, dan procreation, bagaimana kita memproduksi, ya. Dapat King of Pentacles, energinya Taurus. Di rumahnya Taurus ada apa? The Death. Jadi
ada yang harus berakhir juga dalam berkreativitas atau tentang menjadi anak-anak. Jiwa kanak-kanakan kita yang sudah harus kita tinggalkan. Ya, kita harus lebih dewasa mungkin. Ada yang anak-anak harus kita tinggalkan. Beberapa dari kita mungkin kreativitas yang harus kita tinggalkan. Cara kita bersenang-senang yang harus kita tinggalkan. Untuk membangun yang namanya struktur, stabilitas itu sendiri. Atau nilai. Di kesehari-harian, rutinitas, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita melayani orang lain, 9 of Wands. Kita jenuh, kita capek. Kita sampai pada titik siap untuk melepaskan segalanya. Ya, ini energi Sagittarius. Apapun yang kita bangun untuk mencapai apapun karir kita, posisi kita, life goal kita, status sosial kita, ya, kita siap tinggalkan. Untuk relationship, partnership, marriage, atau ya relationship with any kind, ya, even with oneself, termasuk dengan diri kita sendiri. 5 of Cups, energi Scorpio. Di rumah Scorpio ada The Tower. Something happen, radically change. Jadi perubahan yang signifikan dan radikal, sehingga kita merasa kehilangan, merasa menyesali apapun yang kita sudah kehilangan. Tapi masalahnya itu masih ada 2 cups yang berdiri, ya. Tinggal noleh aja gitu, tinggal fokusnya gitu yang dialihkan. Jangan pada hal-hal yang pada masalah itu sendiri, tapi pada yang masih ada. Banyak hal yang kita masih miliki. Untuk finansial, shared resources, ya, sumber daya yang berbagi, asuransi, pajak, warisan, properti. Warisan itu bisa ideologi, mindset, dan lain-lain. Sex, intimacy, hal-hal mistis, juga kematian itu sendiri. Bagaimana kita ingin menjadi. Kita dapat 9 of Pentacles, energi Virgo. Well, kita merasa cukup dengan apapun yang kita miliki, dan kita mampu berbagi dengan apapun yang kita miliki. Walaupun kita merasa kehilangan, kita tetap merasa cukup. Ke rumah 9, ya, di rumah 9 ini rumahnya Scorpio, The Tower, ya. Tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah geografis, entah emosional, ya. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing, nggak biasanya, sesuatu yang baru. Tentang filosofi, tentang religion, tentang higher learning, ya, tentang hukum. Ada perubahan yang signifikan yang harus terjadi tentang segala hal yang baru aja gue mention, yang baru aja gue sebutin. Untuk masalah karir, reputasi, fame, life's goal, tujuan hidup, status sosial, dan hubungan kita dengan bapak, figur bapak, atau laki-laki dalam hidup kita, ya, entah itu adik, kakak, saudara. 10 of Pentacles. Ini stabilitas, ini kesetiaan, ini struktur, ini keluarga, ini nilai-nilai, ya.
kita mencapai. Nilai-nilai itu berdasarkan bagaimana orang melihat ya. Sifatnya eksternal, bukan internal. Untuk rumah ke-11, friendship, network, society, komunitas, teknologi, komunikasi, kemanusiaan, dan bagaimana kita beraspirasi kepada society ya. Kontribusi apa? Three of Swords. Walaupun kita merasa mampu, cukup, tapi kita masih merasa kecewa karena mungkin bukan secara material kita mampu memberi. Itu energi Libra. Atau mungkin merasa terkhianati oleh society itu sendiri, lingkungan kita sendiri. Untuk rumah ke-12 karma, keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, alam bawah sadar, ending atau closure, spiritual, Three of Wands. Ini energi Aries. Kita baru saja healing, kita baru saja keluar, kita baru saja memahami ya, mendapatkan pemahaman, visi-visi baru, dan siap untuk bertindak, menunggu kabar, notifikasi, waktu yang tepat untuk membangun fondasi itu, untuk menjadi atau mewujud. Masalahnya orang-orang spiritual adalah dualitasnya. Spiritual adalah material ya. Bagaimana mewujud, bagaimana menjadi. Rumah ke-12 itu rumah spiritual. Three of Wands, 4 itu fondasi, Four of Wands itu fondasi ya. Kekurangannya ada di mana? Di Ace of Wands, tindakan itu sendiri, keputusan atau notifikasi yang datang, dia ini lagi menanti. Alam bawah sadar, Pisces, Ten of Cups. It's completion happiness, it's a complete of happiness ya. Ini kedamaian. Dia sudah mencapai kedamaiannya, kebahagiaan yang bukan berarti wah gitu, enggak, bukan. Kedamaian yang sifatnya relief, bukan Nine of Cups yang sifatnya hura-hura, entertainment, bukan. Ini Ten of Cups. Kedamaian yang kadang-kadang kita dapatkan karena kita memahami sesuatu hal, karena sesuatu sudah berakhir. Oke, itu energi Pisces itu sendiri. Nurture yourself, self-love. Dari semuanya ini gue cuma bilang, gue ikut berduka ya Pisces, karena gue sendiri juga Pisces ya. Gue tahu, gue ngerti. Tapi masalahnya kan gitu, gue butuh gitu empati loh gitu. Enggak kan ya, empati orang nggak akan ngebantu apapun. Secara spiritual seorang Pisces, we know better, right? Secara spiritual memang kesulitannya seorang spiritual itu adalah mewujud, menjadi. Oke, langsung aja ke Lenormand, 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Pisces? Sun, Moon, Rising, Signs,
di awal bulan September 2021. Apa yang terjadi pada Pisces, Sun, Moon, Rising Signs di awal September 2021 di bawah pengaruh New Moon in Virgo. Bouquet with garden, man, akan ada reward dari public, dari social life, dari kehidupan sosial kita, dari perayaan, sesuatu yang bisa dirayakan, dari sebuah pesta mungkin akan ada reward. Tapi ada endurance juga di situ. Mungkin dari sini gue bisa ngelihat untuk mendapatkan reward itu ada endurance. Di balik joy, di balik kebahagiaan selalu ada derita. Di balik derita selalu ada keindahan. Jadi mau mana yang duluan terserah deh. Nasib ya kan, Pisces sama begitu. nggak ada tuh yang mulus-mulus gitu, asik kayaknya jarang banget. Abis hasil ya semua sih rata-rata gitu sih general, yang namanya atas bawah, seperti roda kehidupan itu sendiri kan. Nggak mungkin lo di atas terus ya kan, nggak mungkin lo juga di bawah terus. Jadi ya di saat ada keseimbangan di atas dan di bawah, segala sesuatunya pasti akan bergulir ya kan. Oh ya, alam bawah sadarnya men, ini seseorang yang akan mengambil tindakan mungkin, atau kita yang akan mengambil tindakan ya, tentang dokumen, surat yang memang sudah takdir, the unknown, misteri. Oke, kita lihat ke mystical shaman. Beri petunjuk dan arahan untuk Pisces, Sun, Moon, Rising Signs lakukan di awal September 2021. Witness flow. Kebalik. Earth Keeper. Luminous Warrior. The Witness, kita diminta untuk menjadi saksi. Jadi di sini dibilangnya artinya kita diminta untuk diam. Diam saja. Nggak usah bertindak. Jadilah saksi terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, tanpa harus mengintervensi apapun. Karena dengan begitu segala sesuatunya terjadi sesuai kehendaknya. Flow, kebalik. Flow gini ya, maksudnya tegap. Flow tegap ini artinya kita diminta untuk mengikuti arus. Ikutin aja. Nggak ada yang sifatnya permanen tuh, nggak ada. Dan dengan mengikuti arus kita bisa mencapai suatu tujuan, destinasi kita dengan lebih cepat tanpa kita harus mengintervensi, mempola, dan merencanakan. Tapi di sini flow-nya kita dapat kebalik. Kita taruh boleh terikut terbawa arus, walaupun kita diminta diam. Earth Keeper. Kita adalah penjaga bumi itu sendiri. Ya. Kita yang menjaga keharmonisan akan apapun yang terjadi di atas bumi dan kelangsungan hidup antara makhluk
di atasnya, seperti jaga kebun, nanemin ngasih air tanaman kalau emang punya kebun, ya kan, buang sampah pada tempatnya, ya. Termasuk orang-orang yang udah lama nggak kita sentuh, kita diminta untuk mengkontak. Baiklah. Dan alam bawah sadar kita, luminous warrior. Luminous warrior itu adalah menjadi warrior itu apa sih? Kesatria. Kesatria yang membawa terang. Jadi tugasnya di sini luminous warrior, tapi di sini digambarin anak-anak. Jiwanya seperti anak-anak. Kesatria yang mempunyai jiwa kekanak-kanakan, yang kembali lagi ke dalam untuk mendapatkan terangnya. Journey within, ke dalam untuk mendapatkan terangnya, untuk bisa dibawa keluar. Dan apapun yang diinginkannya itu sudah setengah jalan untuk menjadi witness. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu di episode berikutnya.